A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ilman wa amalan ya rabbal alamin, amma ba'du. Bapak Ibu jemaah majelis taklim panitin yang berbahagia, insyaallah puji syukur milik Allah yang mengumpulkan kita di Masjid Darussalam dalam kondisi sehat walafiat. Kita doakan saudara-saudara yang sedang sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya, disembuhkan Allah Subhanahu wa taala, kembali bisa berkumpul dengan kita di majelis ini, di masjid ini dengan offline. Mudah-mudahan sakitnya jadi penggugur dosa, menghapus semua dosa dan mengangkat derajat, menambah pahala insyaallah. Dan semoga Allah memberi kita ilmu bermanfaat di majelis ini, ilmu yang menambah iman, menambah amal, menambah kita lebih dekat dengan akhirat, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, pekan pertama kita tadabbur Al-Qur'an dan masih melanjutkan tadabbur surat An-Najm. Pertemuan ke berapa An-Najm? 12, 13, ke-12. Sudah 12 pertemuan surat An-Najm, insyaallah kita masuk tadabburnya ke ayat 29. Seperti biasa kita tilawah dulu, mudah-mudahan menambah barokah dari majelis kita insyaallah. Kita tilawah ayat 27 sampai 44, satu halaman. Yang sudah hafal tidak perlu membaca. Dari ketawanya saya tahu artinya. Seperti biasa saya baca, nanti silahkan diulangi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina la yu'minuna bil akhirati la yusammunal malaikata tasmiyatal unsa. Wa ma lahum bihi min ilm. Iyattabi'una illa dhann. Wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a.
فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ
بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna waj'alhu lana doanya imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, insyaallah kita akan tadabbur dan sedikit mengulang dari ayat 27 ya sampai ayat 30 insyaallah. Dua ayat tong seueur teuing. Kami seueur teuing mah bilih seueur teuing hilapna. Cekap dua ayat. Dina hilapna oge mung dua ayat. Ayat ke-27 tentang orang yang memberi nama malaikat dengan sebutan perempuan. La yusammunal malaikata tasniyatal unsa. Orang yang tidak beriman kepada hari akhir memberi nama malaikat dengan nama-nama feminim, dengan nama-nama perempuan. Akar masalahnya mereka lupa dengan akhirat. Hati mereka rusak. Logikanya cacat karena orang yang tidak percaya hari akhir, dia tidak percaya dengan semua pertanggungjawaban dari pernyataan yang dibuat, dari setiap kata yang terucap, dari setiap statement yang dia sampaikan, dari setiap konten yang dibuat, dari setiap postingan yang dia lakukan. Karena orang yang masih punya takut dengan hari akhir akan hati-hati dengan penamaan la yusammuna. Innal ladzina la yu'minuna bil akhirati la yusammuna. Memberi nama itu bukan hanya sekedar urusan dunia. Memberi nama pertanggungjawabannya sampai ke akhirat sana. Memberi nama yang baik-baik, memberi nama yang sesuai dengan kenyataan. Pada akhirnya nama itu bukan cuma identitas, tapi nama juga
harapan, doa, dan pertanggungjawaban di akhirat. Kalau minuman beralkohol diberi nama minuman energi, itu akan diminta pertanggungjawabannya. Kalau zina disebut sebagai pekerjaan seks komersial, yang namanya bekerja halal. Tapi kalau bekerja seks komersial, bungkus yang disematkan untuk perzinahan, ini pertanggungjawabannya juga berat. Orang yang tidak beriman kepada hari akhir akan memberi nama dengan nama yang serampangan, sembarangan, dan tidak bertanggung jawab. Dari mana mereka tahu kalau malaikat itu perempuan? Dari mana mereka berani ngasih nama perempuan buat malaikat padahal mereka tidak pernah melihat penciptaannya? Karena tadi akar masalahnya lupa dengan hari akhir, dan sebetulnya motifnya adalah merendahkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Di ayat sebelumnya kita pernah sampaikan, tilka idzan alakumuz zakaru walahul unsa. Bagi kalian anak laki-laki, bagi Allah anak perempuan. Ini pembagian yang tidak adil, pembagian yang menjijikan. Kalau kalian inginnya anak laki-laki, dikasih anak perempuan, dikubur hidup-hidup. Tapi untuk Allah semuanya perempuan, malaikat anak perempuan. Dan semua kerusakan akidah selalu dimulai dari tidak beriman kepada hari akhir. Ya. Makanya banyak sekali ayat dalam Al-Quran yang menekankan dan mengingatkan manusia tentang hari akhir. Kalau dirangkum rukun iman, atau banyak Al-Quran menyebut rukun iman, seringkali rukun iman itu disebut dua, kepada Allah, kepada hari akhir. Kepada Allah, kepada hari akhir. Bicaralah yang baik atau diam kalau beriman kepada Allah dan ke hari akhir. Muliakanlah tamu dan tetangga kalau beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Iman ke Allah yang memotivasi dalam beramal, iman ke hari akhir yang mengerem atau bersiap untuk menyiapkan laporan pertanggungjawaban di akhirat. Kalau bekerja dan tidak mikir LPJ, bekerjanya serampangan. Kalau bekerja dan yakin LPJ-nya pasti bakal diterima, cincailah tenang, gampang. Semua yang membaca LPJ pasti akan terima, kerjanya akan sembarangan. Tapi yang tahu bahwa LPJ-nya bisa ditolak, bahkan bisa istilah kita impeachment begitu ya, dan seterusnya, lebih hati-hati dan tidak serampangan. Ini dalam perspektif duniawi, memahami iman kepada hari akhir. Orang yang tidak beriman ke hari akhir akan sembarangan memberi nama, termasuk memberi nama kepada anak-anak kita, karena pada akhirnya nama anak kita ini akan jadi panggilan di akhirat nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak kita akan dipanggil sesuai dengan nama yang diberikan oleh kita sebagai orang tuanya. Kalau namanya bagus, insya Allah dipanggilnya juga bagus di akhirat. Gak mungkin dikasih nama bagus dipanggilnya Bahlil misalnya, begitu ya. Gak akan nengok namanya siapa, bagus, panggilnya juga bagus pasti di akhir. Kemudian ayat ke-28, bahaya asumsi, bahaya dhon, bahaya prasangka, bahaya kalau beragama tidak pakai ilmu. Wa ma lahum bihi min ilmin iyattabi'una illa dhon wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Mereka tidak punya ilmu tentang itu, tentang para malaikat, tentang jenis kelamin malaikat, tapi memaksakan diri padahal tidak punya ilmu. Dan ayat Al-Quran ini bukan bicara tentang masa lalu yang sudah berlalu, tapi ayat ini juga akan jadi peristiwa kejadian di dunia modern. Walaupun informasi itu berlimpah, tapi melimpahnya informasi tidak otomatis membuat orang kalau bicara itu pakai ilmu. Gampang untuk buat PowerPoint, gampang untuk buat presentasi, gampang untuk mencari data hari ini,
tapi tidak otomatis smartphone tidak membuat orang jadi smart people. Boleh jadi gadgetnya cerdas dan pintar, tapi yang megangnya belum tentu jadi pintar, belum tentu. Wama ya, kamu ngomong kamu. Wama lahum bihi min ilm. Ayat Al-Quran ini jadi apa? Ya, jadi parameter bahwa segala sesuatu perlu ilmu. Kalau ilmu tidak nyampe, iyattabi'una illa dhann. Bahkan dalam beragama pun sering orang menggunakan asumsi dan prasangka, as-sugan dan as-cenah. Sugan, cenah, cek beja, tijuri dan seterusnya. Iyattabi'una illa dhann wa inna dhann la yughni minal haqqi syai'a. Dan prasangka atau dugaan itu tidak berfaedah, tidak berguna sedikit pun terhadap al-haq, terhadap kebenaran. Jangan beragama dengan prasangka, jangan beragama dengan kira-kira. Pastikan rujukannya, pastikan ayatnya, pastikan juga hadisnya yang sahih. Ada rujukannya, bismillah. Kalau tidak, zon jatuhnya, prasangka jatuh. Beragama butuh ilmu, bukan tebak-tebakan, bukan asugan dan cenah tadi. Karena zon, apalagi dalam masalah akidah, ini berbahaya. Zon dalam masalah keyakinan, dalam masalah iman, itu berbahaya. Yang namanya iman harus betul-betul 100%, yakinnya 100%. Apalagi dalam hari akhir, ya. Sesuatu yang sifatnya ghaib, yang kita nggak bisa, kalau yang sifatnya bisa diriset, dianalisa dengan panca indera, ini mudah, gampang diaksesnya. Tapi yang sifatnya ilmu itu ada 3. Ada ilmu yang didapat dengan panca indera, katingali, bisa dilihat di raba dan di terawang. Ada ilmu yang kedua, ilmu yang didapat dengan logika. Mungkin nggak kelihatan, mungkin nggak kedengeran, tapi logis. Nggak kelihatan di sana ada hujan, tapi yang kelihatan cuma awannya hitam, mendung, gelap luar biasa. Di sini terang, oh siga nama di situ hujan. Saya tidak melihat hujannya, tapi logika dan informasinya dari BMKG hujan. Nah, berarti di sana hujan. Saya nggak melihat api, tapi saya melihat awan membumbung tinggi. Logikanya tidak ada asap kalau tidak ada api, itu logika. Panca inderanya nggak nyampe, tapi logikanya nyampe. Ini ada jejak mobil di tanah. Saya nggak melihat mobilnya, saya melihat bekasnya. Logikanya berarti ada mobil barusan lewat. Itu logika. Ilmu yang pertama karena melihat, karena mendengar, karena ada panca indera. Ilmu yang kedua karena logika, panca inderanya nggak nyampe. Ilmu yang ketiga bahkan di logis-logis pun, di rasional-rasional pun nggak nyampe. Nah, ilmu yang ketiga ini hanya didapat dengan informasi yang valid dari orang yang terpercaya. Di logis-logis pun susah untuk menjelaskan tentang alam kubur, tentang hari akhir, tentang surga dan neraka, susah untuk dicerna secara logika, apalagi dengan panca indera. Maka sumber informasi yang ketiga ini percaya dengan orang yang memang amanah, orang yang track recordnya baik, sumber ilmu yang ketiga. Bayangkan melihat satu ruangan yang besar sekali, tapi dari lubang kunci. Jika nama ayat itu, jika nama. Sementara ada orang yang keluar dari ruangan itu, cerita di dalam ini ada perabotan 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Lebih percaya melihat pakai lubang kunci atau lebih percaya ke orang yang baru saja pulang dan keluar dari ruangan besar tersebut. Nah itu. Iyattabi'una illa dhann. Ilmu tentang hari akhir, ilmu tentang perkara yang gaib, butuh ilmu yang meyakinkan dari sosok yang terpercaya, dan sosok terpercaya itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Di pembukaan surat An-Najm, sahabat kalian itu tidak tersesat dan sahabat kalian itu tidak menyimpang. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa. Kalau dia bicara tidak pakai hawa nafsu. Semuanya fakta, semuanya logika, semuanya kebenaran, tidak ada tambahan dan pembiasan segala macam. Sementara orang-orang musyrik mereka mengikuti zon, prasangka, jika nama. Dan perasaan juga bukan tolak ukur kebenaran. Apa yang dirasa belum tentu jadi kebenaran. Kapan perasaan itu bisa kita pakai? Perasaan bisa kita pakai kalau kata Nabi, kalau kita hadisnya gimana? Hadisnya istafti qalbaka, mintalah fatwa kepada hatimu. Kapan ini dipakai? Kapan minta fatwa kepada hati itu bisa diikuti? Kalau kita sudah nanya, ini dalilnya begini, ini dalilnya begini, mazhab A begini, mazhab B begini, ulama A argumentasinya begini, ulama B argumentasinya begini, sok mangga. Di dua pendapat ini ikuti apa kata hati, mana yang lebih sereg, mana yang lebih sereg, yang pas, yang klik di hati kita. Setelah kita tahu ini landasannya, ini rujukannya, ini dalilnya, ini ayatnya dari masing-masing qaul. Setelah tahu ini yang benar, ini yang benar, jangan mengikuti hati sebelum kita mengecek, jangan mengikuti hati karena sebuah asumsi. Sudah zon, baru sampai zon, sudah diikuti. Itu yang jangan. Tapi kalau sudah ilmu, dalil, rujukan, qaul, argumentasinya kuat, dua-duanya sama-sama ulama, dua-duanya sama-sama punya rujukan, silahkan istafti qalbaka. Baru perasaan hati silahkan diikuti. Bukan tolak ukur kebenaran yang utama. Kata Nabi, iyyakum wadh-dhann fa inna dhanna akdzabul hadits. Jauhilah prasangka karena prasangka itu adalah perkataan yang paling dusta. Jadi lawannya dari al-haq adalah adh-dhann. Lawan dari kebenaran adalah asumsi. Kalau kebenaran sumbernya wahyu dan ilmu, kalau asumsi hawa nafsu, sugan cenah. Kalau kebenaran sifatnya pasti dan meyakinkan, meskipun mungkin tidak muncul di permukaan, meskipun mungkin nggak viral, meskipun mungkin adanya di bawah tanah, tapi pasti dan meyakinkan. Yang viral, yang berbusa, yang berbuih, mungkin kelihatan banyak di permukaan, tapi setelah itu gampang hilang. Kebenaran membuat hati jadi lebih tenang, pede, yakin, gitu ya. Walaupun kanan, kiri, depan, belakang semuanya 5, saya yakin bahwa 2 tambah 2 adalah 4. Singkat cerita itunya, 2 tambah 2 adalah 4. Hati tenang karena itulah yang benar. Kalau 5, ya nyaman memang dalam kebersamaan, tapi perang batin dalam perasaan. Tujuannya kebenaran mengejar ridho Allah, sementara asumsi dan ton targetnya adalah kepentingan dunia. Baik. Ini ayat ke-27, ayat ke-28 pertemuan kita sebelumnya karena tidak pakai PPT, jadi hampir kendala PPT. Lanjut ke ayat 29, bagaimana Rasulullah SAW menyikapi atau bagaimana Allah memerintahkan Nabi menyikapi orang-orang yang la yu'minuna bil akhirah, yang tidak beriman ke hari akhir, yang serampangan memberi identitas kepada para malaikat, yang mengikuti asumsi dalam beragama, yang berprasangka tanpa ada keyakinan. Maka Allah memerintahkan Nabi di ayat ke-29 untuk berpaling. Fa'a'rid amman tawalla an dzikrina wa lam yurid illal hayatad dunya. Maka berpalinglah
dari orang yang berpaling. Berpalinglah dari orang yang berpaling. Sama tidak terjemahan bahasa Indonesianya? Berpalinglah dari orang yang berpaling. Sama? Tapi redaksi bahasa Arabnya tidak ada yang sama. Fa'arid amman tawalla. Berpaling yang pertama Allah menggunakan kata i'rab. Berpaling yang kedua Allah menggunakan kata tawalla. Terjemahkan a'rid berpaling, tawalla juga berpaling. Padahal antara i'rad dengan tawalla dua hal yang, ya kalau Allah pakai kosakata yang beda, berarti dua maknanya juga beda. Kalau mau bisa begini, fa'arid amman a'rada an dzikrina, atau fatawalla amman tawalla an dzikrina. Ya, dua-duanya disamakan dan tidak dikarpetan. Dua-duanya kosakatanya dibedakan di ayat ini oleh Allah. Berpalinglah fa'arid dari orang yang berpaling amman tawalla an dzikrina. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, sebelum kita lanjut ke sisi bahasanya, kita bisa memaknai ayat ini. Bentar. Nah, kita kasih judul ayat 29 dan ayat 30. Judulnya Allah memerintahkan Nabi untuk fokus, berpaling. Jangan habis-habisan dan toh-tohan di bahasa Indonesianya. Jangan dughulu nyawa dan mati-matian menghadapi orang-orang seperti ini yang la yu'minuna bil akhirati la yusammunal malaikata tasmiyatul unsa. Fokus dalam dakwah, jangan sibuk dengan yang remeh-temeh, jangan terlalu memporsir diri menghadapi dan melayani orang-orang seperti ini. Tidak semuanya harus dilayani, tidak semuanya harus beriman, tidak semuanya harus percaya kepada engkau. Ada orang-orang yang memang dia memilih untuk berpaling. Tawalla an dzikri. Energi manusia terbatas. Betul. Oh, punten. Saya jadi ingat. Di ayat sebelumnya, Bapak Ibu, di surat An-Najm ayat ke berapa? Di surat An-Najm ayat ke-24. Amlil insani ma tamanna. Apakah manusia akan mendapat segala yang dicita-citakan? Pertanyaannya, apa yang dicita-citakan oleh Rasulullah? Apakah ayat ini hanya berlaku buat kita sebagai umatnya? Atau ayat ini juga berlaku untuk Rasulullah? Karena Rasulullah juga manusia. Apakah manusia akan mendapatkan segala yang diinginkannya? Tiap orang beda keinginan. Betul. Apakah Rasulullah punya keinginan dan cita-cita? Punya. Apa keinginan Rasul? Ingin yang didakwahinya itu selamat, ingin umatnya itu masuk Islam, ingin umatnya masuk surga. Setiap orang levelnya berbeda masing-masing. Ada yang keinginannya dunia, ada yang keinginannya seperti Rasulullah, seperti baginda Rasulullah. Tapi kata Allah, apakah setiap manusia akan mendapatkan segala yang dicita-citakannya? Nabi ingin semua manusia selamat. Apakah semua manusia bisa selamat? Amlil insani ma tamanna. Keinginan boleh besar, cita-cita boleh tinggi, tapi fokus juga harus diperhatikan. Ada satu buku ini, saya belum selesai bacanya, tapi menarik judul bukunya. Yang nulisnya orang Barat dari sebuah blog, Mark Manson. Judul bukunya memang rada kasarnya. The Subtle Art of Not Giving F. Terjemahkan ke bahasa Indonesia, seni bodoh amat. Seni kumadinya, seni bodoh amat. Jadi manajemen energi ala Al-Quran kepada Nabi supaya energi yang ya melimpah memang, tapi tidak semua harus dilayani. Energi manusia itu terbatas. Waktu juga sedikit. Umur Nabi hanya 23 tahun dalam berdakwah. Dan hati juga bisa lelah. Dada Rasulullah juga bisa sempit. Bisa? Bisa. Kalau tidak ada ayatnya, mungkin kita juga nggak tahu isi hatinya.
di akhir surat Al-Hijr. Di akhir surat ke-15, di akhir surat Al-Hijr ada ayat walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulu. Al-Hijr ayat 97. Dan kami sungguh mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan. Dada Nabi bisa dipengaruhi oleh ucapan manusia. Komentar netizen itu bisa ngefek ke dada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa ngefek. Padahal seorang Nabi. Dahsyatnya kata-kata, waspada lisan kita, karena seorang Nabi yang dadanya begitu dahsyat luar biasa, kalau kena kata-kata bisa sempit. Sehingga Allah memerintahkan kepada Nabi untuk berpaling. Fa'arid, berpalinglah. Yang menyuruh Allah. Kenapa Allah sampai nyuruh untuk berpaling? Menarik. Namun orang makil, ya Allah nggak usah disuruh. Otomatis saya akan berpaling. Kenapa Allah sampai nyuruh Nabi untuk berpaling? Kira-kira kenapa Bapak Ibu? Kalau kita ketemu orang yang pika keheuleun, pika sabeuleun, pika resepun, peureub, picabokeun dan seterusnya. Ya Allah nggak perlu nyuruh, saya akan berpaling dengan sendirinya. Kenapa Allah nyuruh Nabi untuk berpaling? Kira-kira kenapa? Karena Nabi kalau nggak disuruh oleh Allah, perasaan cintanya yang begitu luar biasa kepada umatnya akan terus-terusan. Ayo, mohon Muhammad, ayo, mohon. Kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak akan membiarkan umatnya yang menolak, yang sudah membenci, yang sudah memusuhi, yang sudah bikin dada sesempit-sempitnya dada Rasulullah karena diejek, dicaci, dimaki, dibully dan seterusnya, tidak menghentikan Nabi untuk terus mendakwahi. Sampai Allah nyuruh berpaling. Berpalingnya bukan karena perasaan Nabi, tapi berpalingnya karena perintah ilahi. Keren kan? Keren Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu cara orang. Hari orang mah tidak usah disuruh Pak Ustaz. Kudu ayat-ayatnya sudah berpaling dulu. Jelema juga gitu. Antep ke. Itu kita. Kalau ini ketawanya menjiwai sekali kita ini ya. Fa'arid amman tawalla an dzikrina. Untuk berpaling, Nabi sampai disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi tidak melakukan berdasarkan hawa nafsu, karena Nabi saking besar cinta dan kasih sayang kepada umatnya, sampai Allah yang harus menyuruh. Fa'arid amman tawalla. Ini perintah Allah. Ini perintah Allah. Berpalinglah, bukan karena sombong, bukan karena hawa. Yang mengikuti hawa nafsu itu mereka. Iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus. Di ayat sebelumnya, di ayat keberapa? Surat An-Najm di ayat 23. Iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus. Yang suka mengikuti hawa nafsu itu mereka. Engkau tidak pernah mengikuti hawa nafsu. Keheul nama meureun yang keheul mah umatna. Ya Rasulullah ini toh hanting kitu-kitu teh ya Rasulullah karunya mereka. Mungkin kita kalau hidup di zaman Nabi kita akan jadi Umar bin Khattab. Ya Rasulullah, ya kumamang kadek ke jelema juga ieu mah, urang juga gitu. Tapi Rasulullah begitu halim, begitu sabar. Jadi berpalingnya karena Allah yang memerintahkan, bukan karena mengikuti hawa nafsu, bukan karena sombong, bukan karena benci, tapi Allah ingin Nabi agar energinya juga bisa lebih efektif dan efisien. Kalau tidak disuruh, terus Nabi akan mendakwahi. Terus Nabi akan, walaupun debat kusir dan seterusnya, Rasulullah akan melayani. Kalau zaman Rasulullah sudah ada media sosial, sudah ada email dan seterusnya, mungkin Allah akan perintahkan, wahai Nabi, mute. Wahai Nabi, spam-spam di email masukkan ke dalam filter. Wahai Nabi, blok.
Wahai Nabi, unfollow. Kalau di zaman dulu sudah ada medsos. Kalau tidak diperintahkan oleh Allah, Nabi akan respon satu persatu semua spam tadi. Enggak begini. Aduh, hiji-hiji semuanya. Netizen yang macam-macam akan makin senang karena dilayani oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Debat kusir, cibiran, dan seterusnya akan dilayani oleh Nabi. Kenapa Allah perintahkan untuk i'rad? Fa'arid amman tawalla an dzikrina. Nabi diperintahkan untuk berpaling karena mereka yang lebih dulu berpaling. Mereka yang lebih dulu meninggalkan zikir, meninggalkan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fa'arid amman tawalla an dzikrina. Secara bahasa tawalla dari kata wala. Wala itu artinya loyal. Loyal itu artinya nempel sampai membekas. Orang Arab menyebut loyalitas wala. Itu kalau orang apa yang biasanya diduduki di atas kuda itu? Pelana. Pelana. Kalau pelana nempel di atas punggung kuda sampai punggung kudanya ngebekas. Orang Arab menyebutnya wala. Jadi nempel terus-terusan sampai ngebekas namanya wala. Nah, mereka orang yang wala. Kalau bahasa kita wali. Wali disebut wali karena nempel dan dekat terus-terusan sampai bekasnya itu kelihatan. Wali Allah. Karena saking dekatnya dengan Allah sehingga sifat-sifat kebaikan Allah nempel di wali tersebut. Asmaul Husna itu cerminannya ada pada manusia. Kalau sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, melihatnya mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena bekasnya nempel. Fa'arid amman tawalla. Dia itu sangat nempel dengan berpaling. Jadi nempelnya bukan nempel ke Allah, tapi nempel dari menjauh ke Allah. Tawalla an dzikrina. Berpaling dari peringatan kami, berpaling dari zikir kami. Orang yang tidak pernah mengingat Allah, orang yang tidak pernah berzikir, orang yang hatinya jauh dari kata Allah, atau orang yang kalau disebut Allah itu risih, membawa agama, menyebut-nyebut Allah Subhanahu wa taala. Fa'arid amman tawalla an dzikrina. Yang kedua, walam yurid illal hayatad dunya. Sumber dari segala masalah yang menyebabkan orang berpaling dari mengingat Allah adalah walam yurid illal hayatad dunya. Yang orang-orang yang tidak menginginkan kecuali kehidupan dunia. Redaksinya luar biasa. Tidak menginginkan, tidak kecuali. Sering kita membahas ini ya. Apa bedanya antara Allah adalah Tuhan dengan tidak ada Tuhan kecuali Allah? Apa bedanya antara misalnya Pak Rahmat ganteng. Ada yang di sini nama depannya dari huruf B? Ya. Saha namina teh? Namanya saha? Bayu. Mas Bayu ganteng. Nah, misalnya. Mas Bayu. Misalnya begini. Mas Bayu ganteng dengan tidak ada yang ganteng kecuali Mas Bayu. Apa bedanya? Kalau Mas Bayu ganteng, ya saya cuma bilang Mas Bayu ganteng. Yang lain mungkin ganteng, cuman saya nggak nyebut yang lain. Kalau tidak ada yang ganteng kecuali Mas Bayu, oh Masya Allah. Jadi saya goreng, Pak Rahmat, dan seterusnya semua yang hadir di sini, yang ganteng cuma Mas Bayu. Tas. Memang kita lagu ada toksiknya. Jadi hafal baru dapat kayak gitu ya, luar biasa. Coba kalau itu teh ayat Al-Qur'annya. Kemarin 12 pertemuan teh surat An-Najm tos hafal 28.
tadi teh oh iya, redaksi yang digunakan oleh Allah bukan mereka menginginkan kehidupan dunia. Redaksinya tidak ada yang mereka inginkan kecuali kehidupan dunia. Secuil pun mereka nggak memikirkan akhirat sama sekali. Kalau Allah menggunakan kalimatnya begini, wa yuridunal hayatad dunya, dan mereka menginginkan kehidupan dunia. Masih ada kemungkinan dunia mereka mau, akhirat juga mereka mau. Tapi kalau walam yurid illal hayatad dunya, yang mereka tidak menginginkan kecuali kehidupan dunia, penyambung. Uang sudah jadi Tuhan, status jadi kiblat, akhirat cuma jadi mitos. Walam yurid illal hayatad dunya. Dan apa itu hayatud dunya? Apa yang disebut dengan al hayatad dunya? Silahkan rujuk surat Al-Hadid. Al-Hadid surat keberapa? Surat ke-57. Sudah kita bahas suratnya. Belum? Oh, belum. Insyaallah pada waktunya kita bahas surat ke-57 ayat ke-20. Al-hayatud dunya itu la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad. Hayatud dunya itu 6. Main-main, hiburan, perhiasan, berbangga-bangga, berlomba-lomba banyak harta, dan anak. Urutannya ada 6 tergantung usia, tergantung kedewasaan jiwanya. Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaythin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Semakin senior semakin ke-6, semakin junior semakin ke-1. Kalau anak kecil yang disebut dengan hayatud dunya itu adalah la'ibun, main. Bertambah usia, hayatud dunya itu lahwun. Lahwun itu entertainment, hiburan yang melalaikan. Sudah mulai ada tanggung jawab, tapi selalu lari dari tanggung jawab, namanya lahwun. Apa? Kalau sekarang tontonan berbayar misalnya, dan seterusnya. Yang ketiga, tambah usia, zinatun, berhias. Sudah mulai ingin kelihatan cantik dan ganteng. Sudah mulai ingin disebut oleh orang menarik, menawan, rupawan. Zina, tujuannya adalah berhias. Yang keempat, tafakhur. Dia sudah nggak peduli lagi dengan tampilan, dia ingin berbangga-bangga. Saya lulusan ini, saya kerja di sini, saya posisinya sebagai ini, tafakhur. Kalau tafakhur masanya sudah lewat, lanjut ke takatsur, berbanyak-banyakan, adu banyak harta. Saya handphonenya Apple nu kagegel 2, ya 2, jadinya mana naon? Hanya merek HP teh nangka dan seterusnya. Takatsur fil amwal, makin berusia takatsurnya fil aulad. Tasabaraha incu, tasabaraha cicit, tasabaraha mantu. Saya mau ngomong gitu tapi sih
Turun sudah mewakili. Watakatsurun fil amwali wal aulad. Itulah yang disebut dengan hayatud dunia kata Al-Qur'an. Mungkin usianya sudah 30 tahun, tapi kesibukannya masih begini. Ya, oh itulah itu. Mungkin usianya 40 tahun, tapi resep nanti nonton Netflix, HBO Max, Disney, atau terus hanya itu aktivitas sehari-harinya. Walaupun usianya sudah 40, berarti dia masih ada di tahap lahun. Atau sebaliknya, mungkin usianya baru 7 tahun, tapi sudah mama pinjam lipen. Namun lipstick yang dilipen. Ini teh apa mah? Blush on. Pakai maskara mah punya. Berarti sudah zina. Ingin kelihatan ganteng. Papa pengen minta pomade-nya ya, di pomade. Karek 12 tahun atau 10 tahun. Cek kita di orang aringan. Bawa ancok baheula. Cet gitu di belah golf dan seterusnya. Ingin kelihatan, pokoknya kalau ketebak angin sedikit langsung cet. Lagi jalan ada mobil berhenti ngaceh lah, ternyata di dalamnya ada orang. Naon ya? Namanya zina. Ingin berhias, ingin tampil cantik, ingin tampil ganteng, namanya zina. Namanya zina. Tafakhur ini adu gengsi. Adu gengsi. Saya kerja di sini, keluarkan name tag-nya, set digantungkan di. Namanya tafakhur, adu gengsi. Jadi kedewasaan psikologis bisa diukur dari apa yang menyibukkan orang tersebut. Apakah laibun atau lahun atau zinatun atau tafakhurun atau takasurun. Karena orang kalau sudah takasurun fil amwal, itu biasanya cenderung dia tidak akan lagi sibuk dengan zina. Enggak concern lagi dengan bagaimana dia tampil dan penilaian orang terhadap penampilan. Penting mah indis ekonomi. Indis ekonomi yang penting mah takasurun fil amwal. Dan mungkin orang kalau sudah banyak cucu dan cicitnya, takasurunnya fil aulad. Dan ini yang disebut dengan hayatud dunia, perlombaannya tentang ini semua, permainan, olahraga dan seterusnya. Perumpamaannya, kama sali ghaithin a'jabal kuffara nabatu. Semua hayatud dunia ini perumpamaannya seperti tanam-tanaman yang mengagumkan para petani, kemudian menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian hancur. Fatarahu musfarra tsumma yakunu hutama. Maknanya sebelum dimiliki rasanya seperti berharga, setelah dimiliki jadi biasa-biasa. Sebelum punya, kalau anak kecil, mama pengen mainan itu, pengen aku kan belum punya. Baru dibeli sehari 2 hari, sepekan 2 pekan, dia seperti warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Sebelum dimiliki begitu berharga, setelah dimiliki jadi biasa-biasa. Akhirnya terus. Nah, berpalinglah dari orang yang walam yurid illal hayatad dunya. Kalau uang sudah jadi Tuhan, status jadi kiblat, yang kalau zaman sekarang mungkin takasurnya itu takasur fil followers, takasur fil subscribers, takasur fi dan seterusnya. Walam yurid illal hayatad dunya. Yang mereka kejar hanya kehidupan dunia. Orang sekarang menyebutnya hustle culture, yang toh-tohan, apa istilahnya 999 berapa musimnya di Cina 996 betul ya 969 gitu ya. Sibuk 24 jam, lupa dengan kematian, bahkan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah punten, walaupun ayatnya turun di Mekah. Surat An-Najm adalah surat Makkiyah. Tapi surat ini dan kondisi penduduk Mekah menggambarkan seperti itulah kondisi dunia yang penuh dengan materialisme. Bapak Ibu jangan lupa, Mekah pada masanya adalah superpower, kabilah yang paling mewah, paling benghar.
Karena orang Mekah itu rihlatash syita'i was-saif, mereka melakukan perjalanan dagang musim panas dan musim dingin, duitnya banyak, konglomeratnya banyak, elitnya banyak. Tapi di satu sisi jomplang, si kaya makin kaya, si miskin makin miskin. Seperti itulah kondisi masyarakat di Mekah. Walaupun tanahnya tanah suci, tapi tidak mensucikan orang yang ada di atasnya. Hingga ayat-ayat Makkiyah itu banyak menyindir kondisi masyarakat musyrik Mekah yang seperti ini. Sekilas di permukaan mereka seperti pemuka agama, karena mereka penjaga Ka'bah, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala menyingkap tirai yang menutup mata bangsa Arab khususnya, dan menutup penduduk Mekah pada bangsa Arab pada umumnya dan penduduk Mekah pada khususnya. Seperti inilah yang sedang terjadi di Mekah. Walam yurid illal hayatad dunya. Agama dianggap menghambat karir. Agama dianggap sebagai bikin orang nggak sukses kalau kita beragama mah. Menjadi orang soleh mah mual sukses dunia dan seterusnya. Amang ikuti Muhammad mah dia banyak larangan, itu nggak boleh, ini nggak boleh, iya haram, ya rarek beungharna atuh. Pada masanya seperti itu. Dan karena frekuensinya sudah beda, walam yurid illal hayatad dunya, maka Allah memerintahkan Nabi untuk berpaling dari mereka. Fa'arid amman tawalla an dzikrina walam yurid illal hayatad dunya. Ya. Jangan buang waktu untuk berdebat dengan mereka yang peduli hanya dengan harta dan tahta dan kuasa, dan fokus dengan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu doa yang mudah-mudahan insyaallah ini termasuk doa yang mudah untuk dihafalkan ya. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Walaupun ini penggalan dari doa yang panjang. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya, wa mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana, waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana, wa la tusallit 'alaina bi dhunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Wala Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina wala ilan nari masirana waj'alil jannata hiya darana. Ya. Oh ya, di doa khatam Quran. Di sebagian Quran di belakangnya suka ada doa khatam Quran dimulai dengan Allahumma qsim lana min khasyatika. Doanya agak panjang. Tapi yang berkaitan dengan ayat ini, Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, jangan Engkau jadikan dunia sebagai cita-cita terbesar kami. Sebetulnya kalau diterjemahkan cita-cita kurang pas ya. Ham itu kegelisahan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Al-ham itu kegelisahan dan kecemasan tentang masa depan. Al-hazan itu depresi dengan peristiwa masa lalu. Jadi kalau diterjemahkan ya mungkin tidak salah juga ya, karena cita-cita itu seharusnya membuat orang gelisah tentang masa depan, bikin cemas tentang masa depan. Ya Allah, jangan Kau jadikan dunia sebagai kecemasan terbesar kami tentang masa depan. Jangan sampai cemasnya kami tentang masa depan itu cuma cemas masalah dunia. Ya Allah, kayak kumaha lamun krisis ekonomi, kumaha lamun perang dunia katilu, ke ekonomi kumaha tuh indis ekonomi, ya Allah kumaha lamun misalnya ekspor tambang teh semua harus ke BUMN dihijikeun, ya Allah kumaha ayeuna pajak teh sekarang geningan ke UMKM oke tidak berlaku yang 0,5% misalnya, berita baru ya. Ya Allah kayak kumaha lamun anak saya nanti masa depannya dia tidak bisa punya rumah, udah harga rumah makin mahal.
wala taj'alid dunya akbara hammina. Doanya bagus. Allah tidak mengatakan jangan buat kami cemas, tapi jangan jadikan kecemasan terbesarnya hanya sekedar urusan dunia. Bahkan kalau di doa pagi dan doa sore, Allahumma inni a'udzubika minal ham wal hasan, lindungi kami dari kecemasan. Wala mablagha ilmina, dan jangan pula jadikan dunia sebagai puncak ilmu kami. Karena di ayat ke-30, saat Allah memerintahkan Nabi untuk berpaling, walam yurid illal hayatad dunya, dan mereka tidak menginginkan kehidupan dunia, zalika, itulahnya kembali ke mana? Kembali ke murad atau kembali ke hayat? Karena kalau kembalinya ke hayat bukan zalika, kembalinya ke tilka. Tilka mablaghuhum, tapi Allah tidak menggunakan kata tilka. Berarti zalika itu isim isyarat yang kembalinya bukan ke hayat, tapi kembalinya ke murad. Zalika, keinginan mereka itu, mudah-mudahan bisa difahaminya. Kalau di bahasa Indonesia itu nggak ngefek, mau muzakkar, mau muannas, mau ke laki-laki, mau ke perempuan, itu nggak itu, weh. Pulpen ataupun apa misalnya mobil, itu mobil, itu meja. Dalam bahasa Indonesia mah sama itu, tapi dalam bahasa Arab itu meja, zalika maktabun, itu mobil, tilka sayyaratun. Itu hanya sama diterjemahkan, tapi mana muzakkar mana muannas itu dibedakan. Nah, zalika ini isim isyarah untuk muzakkar, untuk laki-laki, bukan untuk feminim. Kalau dikembalikan ke ayat 29, itulah sejauh-jauh pengetahuan mereka. Itunya kembali ke kehidupan dunia atau ke keinginan? Keinginan, karena dia muzakkar. Keinginan mereka yang seperti itu adalah sejauh-jauh pengetahuan mereka. Bapak Ibu, maknanya begini. Kapasitas keilmuan seseorang bisa diukur dari sejauh mana obsesinya. Kalau ilmunya sampai 50 tahun, berarti obsesinya adalah obsesi 50 tahun. Kalau ilmunya pendek, berarti obsesinya juga pendek. Apa keinginan Anda? Ya, yang penting mau besok bisa hidup pendek. Apa cita-citanya? Apa keinginannya? Keinginannya mudah-mudahan saya bisa husnul khotimah. Oh, berarti rada jauh. Itulah sejauh-jauh pengetahuan mereka yang membuat mereka hanya menginginkan kehidupan dunia saja. Sambung menyambung menjadi satu. Itulah Al-Quranul Karim. Mereka tidak menginginkan kecuali kehidupan dunia. Itulah sejauh-jauh pengetahuan mereka. Cek obsesinya sampai mana, seperti itulah ujung dari pengetahuannya. Puncak dari pengetahuan mereka adalah pintar dalam urusan duniawi, pintar hanya dalam urusan teknologi, tapi jauh dari pemahaman tentang hari akhir. Dzalika mabda'uhum minal ilm. Dalam surat Ar-Rum, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Bapak Ibu bisa cek dalam surat Ar-Rum ayat ke-7. Surat ke-30 ayat ke-7. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka hanya mengetahui yang zahir, yang lahir, yang nampak dari kehidupan dunia. Sedang mereka tentang kehidupan akhirat itu lalai. Kalau bicara tentang dunia, lancarnya luar biasa bukan main. Kalau bicara tentang apa yang terjadi di dunia, dahsyat luar biasa. Pakar, sanes apa-apa dibikin sukar. Lancar, jago luar biasa. Dzalika mablaghuhum minal ilm. Tapi kalau diajak untuk bicara setelah meninggal
apa yang terjadi di kubur setelah meninggal, apa yang kita siapkan untuk menjawab malaikat. Jauh teuing eta mah. Lebih teuing eta mah tos we ieu we. Dzalika mablaghuhum minal ilm. Dan itulah kondisi masyarakat di Mekah saat ayat ini turun. Bukan tentang cerita masa lalu yang sudah berlalu. Memang secara finansial dan materi Mekah itu maju dibanding bangsa yang lain. Tapi kalau bicara tentang masalah iman, spiritual dan seterusnya, dzalika mablaghuhum minal ilm. Materialisme sudah berurat akar, sudah menguat dan mengakar di Mekah, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu begitu luar biasa effortnya untuk mengingatkan penduduk Mekah. Dzalika mablaghuhum minal ilm. Ini mah analogi saja, perumpamaan, gitu ya. Buat ikan, ya sudah cukup untuk mengenal air yang ada di dalam akuarium. Tapi kata burung, kuak, 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 kuak. Kaneng manuk. Ada samudra di sana. Samudra jauh teh. Empat yang di dia begitu. Setiap hari kita dapat dipurulukan ilut, cacing dan seterusnya. Eta we penting mah urusan perut dan apa yang ada di bawah perut. Penting mah bisa makan, penting mah bisa hirup eta we di dunia mah. Dzalika mablaghuhum minal ilm. Menolak karena memang wawasannya sempit dan gak mau diajak untuk berpikir lebih jauh lagi tentang hari akhir. Ya, Nabi diperintahkan untuk berpaling dari orang seperti ini supaya Nabi lebih fokus ke orang yang sebaliknya. Supaya Nabi lebih fokus ke nanti di ayat berikutnya, liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Orang yang berbuat baik, orang yang berbuat ihsan. Dzalika mablaghuhum minal ilm, inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu biman ihtada. Sesungguhnya Tuhanmu yang paling mengetahui siapa yang menyimpang, dan Tuhanmu yang paling mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk. Jadi keseimbangan yang luar biasa antara pembuka ayat dengan penutup ayat. Dibuka dengan berpaling dari orang seperti ini, tapi ditutup dengan Allah yang lebih tahu siapa yang menyimpang dan siapa yang dapat petunjuk. Hingga tugas Nabi hanya menyampaikan pesan, menjadi jalan hidayah. Tugasnya hanya berusaha, bukan berhasil. Jangankan mengubah orang lain, kadang untuk mengubah diri kita sendiri saja susah, berat. Cukup menasihati, sisanya wilayah Allah Subhanahu wa taala. Inna rabbaka huwa dan punten. Kalau Nabi pasti tidak akan berubah. Kalau Nabi sudah dijamin dengan jannah. Tapi orang seperti saya, kita mungkin hari ini baik, mungkin hari ini kelihatan soleh. Tapi siapa yang bisa jamin pulang dari sini kemudian galeong deui gitu. Balik deui dan seterusnya. Manusia bisa berubah, yang tadinya di atas bisa turun ke bawah, yang di bawah bisa naik ke atas. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu yang lebih tahu siapa yang menyimpang dan siapa yang mendapatkan petunjuk. Ini menetralisir sikap ekstrim dari pembukaan ayat berpalinglah. Berpalinglah dari orang yang hanya menginginkan kehidupan dunia. Kalau hanya membaca ayat pertama, cenderung orang akan main vonis dan ekstrim. Jauhi si eta mah. Si eta mah duniawi pisan. Gitu. Tapi ditutup oleh Allah yang lebih tahu siapa yang lurus dan siapa yang menyimpang, hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya penutup ayat ini membuat kita jadi berkaca. Boa-boa yang harus diluruskan teh saya dulu sebelum orang lain. Jangan-jangan sebelum nasihat ini disampaikan ke orang lain, nasihat itu harus kudu kieu heula tah. Ke diri kita sendiri sebelum ke orang lain. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu biman ihtada.
Ini luar biasa. Balik lagi ke tentang manajemen fokus gitu ya. Targetnya bukan berapa jumlah followers, targetnya bukan apakah jamaah menangis atau tidak, berapa orang yang berubah atau tidak, tapi targetnya adalah seistiqomah apa kita di jalan ini, seikhlas apa kita dalam beramal, dan sebaik apa kualitas akhlak kita kepada sesama. Sisanya fa'arid amman tawalla an dzikrina wa lam yurid illal hayatad dunya. Menjaga energi, ya, menikmati proses dan lupakan penilaian manusia. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu biman ihtada. Penutup ayat ke-30 juga bisa bermakna begini. Wahai Nabi, orang Mekah mungkin menyebutmu itu menyimpang. Orang Mekah mungkin melabelimu itu dengan sesat. Sesat, Muhammad dhalla, Muhammad ghawa. Wahai Nabi, Allah yang memberikan penilaian siapa yang dhalla dan siapa yang ihtada. Jadi bahkan Allah Subhanahu wa taala saat ayat ini turun juga memposisikan, atau Allah Subhanahu wa taala menegaskan yang menilai adalah Allah. Manusia tugasnya bukan untuk memberikan penilaian. Manusia hanya diperintahkan untuk berprasangka baik dan berhusnudzon. Manusia hanya diperintahkan untuk terus menyampaikan. Kalau memang sudah tidak kuat, fa'arid amman tawalla. Tapi ingat, walaupun kau beri'rad, walaupun kau menyimpang, Allah yang lebih tahu siapa yang lurus dan siapa yang menyimpang. Boleh jadi saat engkau berpaling, Allah kasih hidayah ke mereka dan akhirnya mereka dapat hidayah. Masih ingat Bapak Ibu cerita siapa? Nabi Yunus. Cerita Nabi Yunus. Memang agak unik kalau cerita Nabi Yunus, karena satu-satunya nabi yang saat nabinya pergi, umatnya malah dapat hidayah. Pas nabinya ada, umatnya nggak dapat hidayah. Pas nabinya pergi, malah dapat hidayah. Dalam surat apa itu? Illa qauma yunusa lamma amanu. Di surat Yunus ayat ke-98. Falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus lamma amanu kashafna 'anhum 'adzabal khizyi fil hayatid dunya wa mata'nahum ila hin. Dan mengapa tidak ada penduduk satu kota yang beriman lalu imannya bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus? Ketika mereka kaum Yunus beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan. Kata Abdullah bin Abbas, kalau Nabi pergi meninggalkan kaum itu pasti dibinasakan oleh Allah. Kalau Nabi pergi meninggalkan kaum itu pasti hancur. Kalau masih ada Nabi, masih ada payung dan masih ada pelindung. Tapi kalau Nabi sudah pergi, sudah payung dan pelindungnya nggak ada. Kecuali kaumnya Nabi Yunus. Kenapa? Kenapa bisa begini? Karena Nabi Yunus perginya belum disuruh oleh Allah. Karena Nabi Yunus belum diperintahkan untuk berhijrah oleh Allah. Karena Nabi Yunus pergi dalam keadaan mughadiban, marah dengan perilaku kaumnya, akhirnya i'rad sebelum diperintahkan, berpaling sebelum diperintahkan, meninggalkan sebelum disuruh dan diinstruksikan. Akhirnya Nabi Yunus ditelan ikan paus. Kaumnya malah selamat dari azab. Ada unik cerita Nabi Yunus. Apa hikmahnya bagi Nabi Yunus? Bagi Nabi Yunus hikmahnya, wahai Nabi Yunus, tugasmu hanya menyampaikan hidayah wilayah Allah. Lihat, kaummu beriman walaupun kaumnya sudah pergi. Nabinya tidak ada, tapi Allah yang mengubah hati mereka. Tanpa Nabi, Allah bisa membuat satu kaum itu beriman. Semuanya. Tanpa Nabi. Sehingga tugas Nabi hanya sekedar, uniknya, Nabinya pergi, Nabinya yang ditelan paus,
Kaumnya tadinya mau dihukum, malah diselamatkan dan beriman. Nabi Yunus. Jadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berpaling itu karena diperintahkan oleh Allah. Tapi setelah diperintahkan oleh Allah, Allah masih tahu yang lebih tahu siapa yang sesat dan lurus hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi lebih balance begitu ya, tidak ekstrim tidak ekstrim untuk meninggalkan kemudian menjudge orang ada si eta mah duniawi bisa tinggalkan weh. Jangan-jangan saya yang mengikuti hawa nafsu dalam berdakwah. Jangan-jangan kita yang mengikuti emosi dalam dakwah. Terakhir, sebagai penutup, hadis riwayat Muslim tentang fokus dan mengelola energi. Ihris, kata Nabi, ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jaz. Sungguh-sungguhlah, seriuslah, fokuslah pada apa yang bermanfaat bagimu. Mintalah tolong kepada Allah dan jangan bersikap lemah. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz. Jangan mudah terdistraksi. Jangan mudah teralihkan perhatian dan fokusnya dengan hal-hal yang remeh-temeh. Hati-hati dengan yang disebut dengan multitasking. Kalau multitasking itu bisa memecah fokus perhatian sampai akhirnya mengorbankan yang sangat penting. Gara-gara mengerjakan yang tidak penting, akhirnya yang sangat penting jadi terabaikan. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan di 2 ayat ini. Ayat ke-29 dan ayat ke-30. Fa'arid amman tawalla an dzikrina wa lam yurid illa al-hayata ad-dunya dzalika mablaghuhum minal ilm inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu biman ihtada. Seni mengelola energi, seni untuk fokus, seni untuk meninggalkan bukan karena benci tapi karena perintah Allah Subhanahu wa taala, tanpa menjudge, tanpa sok tahu siapa yang lurus dan siapa yang tersesat. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan, menambahkan diskusi, tanya jawab, kritikan, saran, masukan? Bapak-bapak, ibu-ibu, aman? Ya. Taghaful atau tajahal artinya seni untuk mengabaikan, seni bodoh amat. Seni bodoh amat. Ada orang makan buah, pas ngambil dari keresek, buruk buah teh. Ambil lagi dari keresek, buruk buah teh. Ambil lagi keresek, buruk. Paruman lampuna. Karena gelap nggak kelihatan, itu namanya taghaful tajahul, seni penting mah bisa dimakan. Karena kalau tahu orang jadi, tapi tidak semuanya harus dibegitukan begitunya. Sok atuh geura dicek kesehatan kenal. Lamun dicek teh ke katingali positif kalah stres. Wallahu a'lam bishawab. Betul. Setiap Bapak Ibu pernah dengar hadis ini? Barang siapa yang memusuhi waliku, maka dia bersiaplah berperang denganku. Pernah dengar hadis itu?
Dan tidak ada amal yang paling dicintai oleh Allah daripada seorang hamba yang mengerjakan kewajiban. Dan kalau seorang hamba terus-menerus mengerjakan amalan yang sunnah nawafil, maka Allah akan jatuh cinta kepadanya. Kalau Allah cinta kepadanya, maka Allah yang jadi pendengaran, penglihatan, tangan dan kakinya. Pernah dengar hadis ini? Hadis Arba'in nomor 38. Penutup hadisnya luar biasa. Dan tidak ada, ini hadisnya hadis kursi. Kata Allah, dan tidak ada yang paling membuatku, dalam tanda petik, ragu-ragu, seragu-ragu aku untuk mencabut nyawa hambaku yang beriman. Karena Allah tidak ingin menyakiti mereka. Tapi Allah ingin memberikan kepada mereka surga. Selesai hadisnya. Dicabut nyawa memang menyakitkan. Dan Allah nggak mau menyakiti orang-orang yang beriman. Karena mereka adalah wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau mereka tidak meninggal dunia, mereka nggak bisa merasakan nikmat yang lebih besar, yaitu surga. Lamun dimautkeun karunya. Kalau itu dimautkeun, itu nggak dapat surga. Itu makna penutup hadisnya. Makanya para ulama kemudian cerita, setiap nabi itu diberikan penawaran, maulah, termasuk Nabi Musa. Pada teras di dunia mangga, atau pada saya menemukan hadis ini dan hadisnya insya Allah valid. Malaikat berwujud manusia datang ke Nabi, malaikat maut berwujud manusia datang ke Nabi Musa. Kemudian kata malaikat ini, serahkan dirimu. Nabi Musa karena belum tahu ini malaikat maut, langsung ditonjok dan buta matanya. Pulang laporan ke Allah, ya Allah, hambamu nonjok saya sampai buta. Musa teh udah nonjok itu bisa langsung mati. Dikembalikan matanya oleh Allah. Kemudian datang lagi malaikat maut ini dengan membawa seekor saur. Saur itu sapi jantan, munding lah bahasa kita. Kata malaikat ini, letakkan tanganmu di atas punggung di atas punggung munding ini dan kerbau ini, berapapun bulu yang kau pegang, maka itu akan menjadi tambahan usiamu. Nabi Musa nanya, lalu setelah itu meninggal juga. Akhirnya kata Nabi Musa, fal'an, kalau begitu sekarang saja. Jadi Rasulullah pernah ditawari, Nabi Musa juga pernah ditawari, dan semuanya pernah ditawari. Berangkat dari hadis tadi. Jadi hadisnya sahih saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh malaikat, mau lanjut hidup di dunia atau mau ke akhirat. Bahkan Rasulullah sampaikan itu di depan para sahabat. Sebelumnya Rasulullah sampaikan ke para sahabat. Kata Nabi saat berkhutbah di Masjid Nabawi beberapa hari sebelum meninggal, ada seorang hamba yang diberikan penawaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala antara lanjut hidup di dunia sebagai seorang raja atau pulang bertemu dengan Tuhannya. Para sahabat ada yang menjawab, ya Rasulullah, hamba itu sebaiknya memilih dunia dan hidup sebagai raja, baru setelah itu bertemu dengan Tuhannya. Kata Nabi, hamba itu memilih bertemu dengan Tuhannya. Abu Bakar nangis. Yang lain bingung, nah Abu Bakar nangis dari mana? Seorang hamba tidak bicara tentang Rasulullah. Tapi Abu Bakar sensitif perasaannya, ini Rasulullah sedang bicara tentang dirinya. Tapi pakai redaksi, ada seorang hamba yang ditawarkan. Jadi hadis tadi sahih, benar ceritanya, dan mungkin duka orang mah bakal gitu atau mah. Oh enggak, karena bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pilihannya bertemu dengan Allah. Walaupun Nabi sayang kepada umatnya, ummati, kasih sayang Rasulullah saat menyebut ummati itu bukan karena pengen hidup bersama dengan umatku terus, bukan. Tapi beliau khawatir umatnya kalau tidak dibersamai kemudian akan ngegaleong. Sama seperti seorang ayah mungkin bukan takut bukan takut untuk menghadap Allah, tapi cemas kalau anaknya tidak bisa hidup di jalan yang benar. Dan itu yang dimiliki oleh setiap nabi. Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub sebelum meninggal itu selalu mengumpulkan anak. Dan sebelum meninggal ditanya, ma ta'buduna min ba'di. Berudak, namun bapak terus ke ayah, ma ta'buduna min ba'di. Apa artinya? Apa yang kalian sembah setelah saya meninggal dunia? Ma ta'buduna min ba'di. Dulu anak pesantren suka bikin pantun dari begini, ma ta'buduna min ba'di.
mata kuduk untuk mandi. Sampai turutan. Apa yang kalian sembah kalau saya meninggal dunia? Itu kekhawatiran setiap nabi saat mereka meninggal dunia. Jadi saat Nabi meninggal kemudian menyebut ummati, 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 bukan karena beliau tidak rela untuk meninggal, tapi cemas kalau umatnya tidak mengikuti jejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Bukan, bukan, bukan. Enggak. Setiap hari selalu kita minta hidayahnya. Sehari 17 kali minimal. Ihdina, 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 ihdina. Minimal 17 kali. Dan itu bagian dari ikhtiar kita untuk menjemput hidayah. Yang kedua, ini yang sedang kita lakukan dan mudah-mudahan Allah jaga keistiqomahannya. Jawaban dari ihdina ada di ayat berikutnya. Zalikal kitab la raiba fi huda. Minta ihdi itu huda. Minta hidi, inilah petunjuknya. Jadi cara kita menjaga dan menjemput hidayah, mudah-mudahan istiqomah berinteraksi dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Entah itu didengarkan atau dibaca atau ditadaburi, difahami, mengajarkan, mengamalkan semaksimal yang kita bisa, itulah hidayah. Namun dirangkum hadinya. Karena pada akhirnya hadis Nabi merujuknya ke Al-Qur'an juga. Para sahabat qaul-qaulnya juga merujuk ke Al-Quran. Semuanya merujuk ke situ. Ini tali yang diulurkan oleh Allah. Kalau kita pegang, mudah-mudahan bisa nyebrang. Kalau dibuat perumpamaan oleh Nabi, itu tali. Ini ada sungai deras, sungai kencang. Ada tali yang diulur. Kalau kita pegang talinya, sederas apapun sungainya, asal kita kuat megangnya, mudah-mudahan kita bisa selamat nyebrang ke ujung. Yang disebut dengan hablullah, yang disebut dengan tali wa'tasimu bihablillahi jami'a, megang tali sekuat-kuatnya. Nah, mudah-mudahan ikhtiar kita untuk menjemput hidayah dengan kajian seperti ini, dengan membaca Al-Quran di rumah, dengan menghafalkan semaksimal yang kita bisa, rutin mendengarkan Al-Quran sampai hatinya itu kerasa, sampai entah itu dengar si Pak Ustad itu naon artina, tapi enakeun baca Quran, itu sudah bagus juga. Itu juga sudah bagus. Syukur-syukur sambil dibuka terjemahannya, dibaca tafsirnya. Kalau saya biasanya pakai aplikasi ini, aplikasi ayat yang ya memudahkan. Kalau ayat ini kata Ibnu Katsir apa, kata Tantawi apa, kata Abdurrahman As-Sa'di apa, satu ayat kemudian membaca beberapa tafsirnya dari beragam mufassir, dan itu memudahkan kita untuk memahami. Ditambah kalau sekarang pakai AI, dibantu pakai, maksimalkan teknologi untuk memahami firman Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap rujukan pertamanya adalah hadis, pendapat para sahabat, baru setelah itu para mufassir, setelah itu mangga silahkan tambahkan dengan ilmu-ilmu yang lain. Misalnya begini, dalam perspektif ilmu modern, ayat ini bisa dilihat dalam disiplin ilmu apa, atau dalam perspektif psikologi, bagaimana memahami ayat ini, sertakan rujukannya. Masya Allah, sudah dimudahkan hari ini untuk mempelajari sesuatu. Ayat tentang sebaran makhluk hidup, ilmu apa yang bisa kita pelajari? Ilmu biogeografi. Termasuk buku yang tadi saya sebutkan, juga setelah saya nanya, kalau hari ini kontemporer ada nggak buku yang bicara tentang seni bodo amal? Ya geningan eta. Luar biasa.
Jadi Al-Quran itu seperti bibit yang kalau kita gali, kita kaji huruf demi huruf, semua disiplin ilmu itu bakal nyambung dan kabahas. Itu yang disebut dengan barokah, barekah. Kaditu kadieu kabahas, kesana kesini kemudian disentuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Cukup? Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.